Om Swastiastu. Assalamualaikum. Rahayu. Salam kebajikan. Sugeng siang. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Uh, Mungkin baru hari ini saya sempat akhirnya memberikan alasan atau jawaban kenapa saya harus pindah ke Hindu. Sebenarnya sudah beberapa lama itu teman-teman pengen kenapa sih kan gitu, bikin tulisan tentang Hindu, perjalanan kamu tentang Hindu ke sana bagaimana, dari banyak juga dari teman-teman Hindu. Kemudian ada ya beberapa rekan saudara bertanya kepada saya, kok kamu pindah Hindu, gimana ceritanya gitu. Cuman saya kan capek nanti menjelaskan masing-masing semuanya. Jadi awal-awal terasanya itu sebenarnya dimulai tahun 2015. Jadi perjalanan saya ini kebetulan saya kan kontraktor ya. Dan pekerjaan saya ada di luar kota semua, jadi di Solo, Jogja, Semarang, Jakarta gitu. Jadi meskipun saya tinggalnya di Ngawi, awalnya di situ. Kemudian ada satu kejadian yang menurut saya sih baru sekali itu saya mengalaminya. Jadi ketika itu saya membongkar sebuah rumah di Semarang itu. Ya biasa, saya tuh membongkar sesuatu yang tak terlihat itu saya tidak pernah hiraukan, karena saya selalu pakai nalar yang sangat tinggi dan saya susah untuk bisa istilahnya percaya sesuatu yang tidak nalar gitu, saya susah. Nah dari situ saya merasakan sendiri, dan segala akibatnya apa itu. Jadi bisa dikatakan mungkin karena juga kecerobohan saya atau apapun lah. Bagaimanapun juga semua itu kan kembali kepada diri kita, tidak bisa menyalahkan kepada orang lain. Cuman kalau di dalam Hindu ini saya menemukan suatu konsep yang pas menurut saya. Jadi istilahnya, tapi jauh sebelum itu saya nggak tahu saya harus kemana gitu. Dari 2016 kemudian orang tua saya meninggal, yang bapak itu. Nah dari bapak ini, saya ini orang yang istilahnya nggak percaya dengan namanya mimpi atau apapun. Hanya bunga tidur. Ya dari situ saya mencoba bermeditasi ke beberapa tempat itu. Yang pertama awalnya itu ke ini, Parangkusumo. Ya, saya sendiri juga susah. Saya hanya meditasi ya, susahnya tuh begini, saya nggak akan pernah menyembah sesuatu yang tidak saya tahu kan itu. Betul nggak? Ya seperti itu. Dari situ saya mendengar suatu suara yang seperti harimau. Karena saya nggak tahu cara orang Hindu mengucapkan sesuatu itu kan saya belum tahu. Jadi wow, wow gitu suaranya satu. Kemudian saya ya saya nggak tahu, saya anggap biasa aja. Kemudian saya melihat suatu bayangan sinar warna kuning gitu aja. Kemudian saya lihat warna kuning itu, saya tengok seperti
mahkota emas gitu. Nah ini saya jelaskan dulu. Saya melihat itu, nah ini kadang-kadang kalau orang yang menggunakan nalar susah. Jadi kadang-kadang gini-gini, sesuatu yang apa yang ada dalam pikiran kita itulah mata batin kita. Jadi kalau misalnya kamu melihat sesuatu itu dengan mata batin, mata terpejam pun bisa melihat dengan mata batin tadi itu contohnya. Kalau misalnya apa yang saya lihat, yaitu ketika saya memejamkan mata dengan kondisi misalnya meditasi ya, jadi istilahnya saya relax kemudian. Nah itu. Terus yang kedua, saya ketemu dengan seorang Romo ya. Romo, orang Cirebon, Romo Maming namanya beliaunya ini. Dia bercerita tentang leluhur, bukan tentang Hindu, tentang leluhur, sejarah gitu. Dia bercerita tentang itu, tentang sejarah Jawa, sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa, kemudian candi-candi gitu. Jadi sejarah Nusantara. Saya tertarik. Memang dari dulu tuh orang tua saya selalu mengajarkan tentang sejarah. Bahkan beliau ini, orang tua saya ini hafal betul sejarah itu. Jadi apa ya, kok pas cocok dengan Romo itu. Romo saya, kemudian Romo Maming, pas gitu. Dan Romo saya ini mengajarkan tentang budi pekerti, bukan tentang agama. Jauh sebelumnya itu saya hanya diberikan suatu gambaran atau filosofi tentang hidup, Pak. Yang pertama adalah kamu harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kamu harus berani, kamu harus jujur, kamu harus belajar, kamu harus bisa menyenangkan orang. Lima dasar inilah saya pakai untuk pegangan hidup saya. Jadi orang tua saya itu mengajarkan itu. Jadi mulai dari kecil itu saya sudah sangat dekat dengan orang tua. Jadi ketika mungkin malam minggu ini ya, ini perjalanan hidup saya nih. Jadi kekesalan saya juga ada di situ. Jadi saya ini sangat patuh dengan orang tua. Mulai kecil tuh sangat patuh. Jadi ketika malam minggu biasanya kan anak-anak muda gitu waktu SMP SMA ini kan sukanya nongkrong. Saya nggak boleh, saya suruh nonton wayang gitu. Saya suruh nonton wayang, mendengarkan wayang. Kebetulan nama saya ini juga Seno ini kan salah satu apa ya, namanya Pandawa Lima ya, Panca lima Pandawa ya, Bimo Seno. Kebetulan adik-adik saya ini juga sama. Nah, saya mulai itu flashback lagi ke tahun 1998. Jadi ketika itu saya mulai namanya bimbang dengan arti kehidupan itu. Bahwa saya setelah selesai kuliah, justru setelah saya kuliah saya sudah selesai kuliah, berarti tugas saya kepada orang tua sudah selesai. Mikir saya seperti itu, karena orang tua kan menyekolahkan saya, ingin cita-cita saya apa, cita-citanya mereka. Saya bilang mereka, karena saya tuh hanya menyelesaikan apa yang menjadi keinginan mereka waktu itu. Jadi saya hanya ya sudah, saya selesaikan menjadi arsitek. Saya sampaikan saya sudah selesai, saya mau mencari sesuatu sendiri. Jadi saya berontak terhadap orang tua.
sampai saya yang namanya Tuhan itu saya tidak percaya. Di situ di awal itu, awal sekali saya percaya namanya Tuhan. Kemudian saya sukanya kan wirausaha. Saya nggak suka dipimpin, saya suka mimpin. Saya nggak tahu kenapa dalam diri saya ini selalu berjiwa pemimpin. Berjiwa pemimpin tuh nggak mau saya dipimpin, tuh saya nggak mau, saya harus dipimpin. Karena orang tua saya juga mengajarkan saya untuk menjadi seorang pemimpin. Pemimpin itu harus energik, kamu harus menjadi seorang pemimpin. Padahal saya ini enak ya, misalnya ikut daftar pegawai gitu kan bisa, tapi saya nggak bisa. Bahkan saya suruh daftar itu sekali, saya bikin lamaran pekerjaan, males saya. Jadi ketika saya ngetik itu saya nggak mau. Jiwa saya itu berontak. Saya bukan tipikal orang yang menyodorkan ijazah itu, karena saya nggak pernah, istilahnya maaf ya, saya cari ijazah itu bukan untuk ngelamar kerja, enggak. Jadi ketika saya kuliah pun saya tidak, istilahnya mencari nilai atau enggak, saya hanya sekedar tahu bagaimana caranya gitu. Jadi ketika saya dapat nilai, ya itu pengetahuan saya, bukan saya belajar untuk mendapatkan nilai. Dan cita-cita saya selalu tinggi, karena kalau nggak tercapai kan separuhnya kan gitu, harapan saya gitu. Jadi awalnya ya jiwa kepemimpinan ini saya selalu ada, bukan selalu ada ya, mungkin sudah terpatri di dalam diri saya ini. Saya adalah yang terhebat, perasaan saya kan itu masih banyak menurut saya. Artinya begini, untuk menghargai diri saya sendiri bahwa saya pantas menjadi seorang pemimpin. Jadi saya memang harus menjadi pemimpin. Jadi saya merasa paling hebat kan gitu. Dan saya harus bisa. Nah, saya melawan Tuhan. Saya nggak percaya Tuhan. Sampai suatu kejadian itu, saya usaha transportasi. Ya, saya ingat, saya usaha transportasi. Dan usaha sayuran, buah-buahan gitu, jual beli gitu. Saya beli di pasar, atau saya nanti pulang di petani, saya jual di pasar gitu. Itu seorang arsitek, saya lakukan itu. Kemudian saya transportasi, saya pernah jadi sopir juga, menjalani sopir untuk ngantar tamu-tamu city tour ke Jogja gitu ya, saya lakukan itu. Tapi yang aneh juga kan, dan saya selalu ingat bahwa setiap hari Senin, saya nggak tahu kenapa hari Senin itu, waktu itu selalu ada kejadian yang membuat saya tuh takut untuk keluar tiap hari Senin. Yang pertama itu, ya waktu itu kan ada mobil, ada sepeda motor. Sepeda motor saya waktu saya ke tempatnya petani banyak gembos. Itu ban gembos itu biasa. Yang luar biasa itu ketika gembosnya itu jauh dari tambal ban. Nah itu yang luar biasanya. Bisa harus jalan kaki. Nah, kemudian Senin berikutnya itu saya ya naik sepeda motor lagi, rantainya putus, rantai sepeda motor putus. Yang anehnya lagi juga itu, jalan kaki lagi jauh sekali, kayak tersiksa. Saya mulai berpikir lagi, apa sih kan gitu. Nah kemudian mulai Senin berikutnya lagi, saya naik mobil, nabrak tempat duduk yang dari beton itu loh, yang biasanya jembatan itu ya, saya tabrak sampingnya itu. Ya saya nggak apa-apa nabrak sampingnya kan gitu, cuman yang apa-apa itu kan dompetnya ini yang
jebol. Nah, setiap Senin itu oke nggak masalah, saya tantang lagi. Nggak masalah, mas saya masih kuat, silahkan kamu mau uji saya seperti apa. Terus kemudian ini saya dapat kerjaan gambar perencanaan desa wisata itu di daerah Turi, gambar semua nggak dibayar. Nah, itu orangnya ya mau gimana lagi, yang namanya juga nggak dibayar, mosok ngotot kan gitu. Ya sudah nggak dibayar. Terus saya masih nantang lagi, nggak masalah. Senin lagi saya keluar nyuci mobil, entah kenapa saya tuh waktu itu lupa dompet saya hilang. Sekali dalam seumur hidup dompet saya tuh hilang. Saya satu kali dalam seumur hidup saya sampai umur 50 tahun ini, baru satu kali ini saya kehilangan dompet. Karena dompet biasanya kan nempel, karena ada SIM, surat-surat penting itu selalu dibawa. Jadi kalau nggak bawa dompet itu, meskipun dompetnya kosong tuh nggak masalah, asal ada dompet kan. Saya tuh bingung juga nih. Ada teman saya orang Medan, coba aja Sin, kamu ke tempat orang tua. Saya kan nggak percaya, saya ini kan logis, saya orangnya sangat logis. Kalau itu saya nggak percaya ya, tapi kan harap-harap juga, siapa tahu simbahnya tahu kan gitu. Udah saya, nah itu mbahnya itu bilang sama saya dan teman saya ini, waduh saya nggak berani. Lu kenapa? Aku bilang itu, kayaknya kamu masih, bahasa Jawa tapi beliaunya itu ngomong pakai bahasa Jawa ya, tapi artinya itu kamu selama 8 hari lagi, 8 itu mungkin 35 hari ya kalau hitungan Jawa itu kan. Jadi misalnya kan ada weton ya, Kliwon, Senin Kliwon sampai Senin Kliwon lagi itu 35 hari. Senin Kliwon sampai Senin Kliwon itu namanya 35 hari. 8 dino namanya, 8. Nah di situ bener. Tapi saya nggak percaya. Itu kan saya kan keyakinan saya ini kan Muslim dulu, nggak percaya. Udah akhirnya ini apa namanya saya biarkan, saya hiraukan, saya nggak peduli. Nah yang ini mulai terakhir saya udah ini. Senin itu saya sudah takut keluar. Hari itu saya takut keluar, nggak berani saya keluar. Kenapa? Ini Senin itu bahaya, saya bilang. Kenapa? Aku nggak keluar dulu. Saya di kos-kosan, nggak keluar dulu. Senin itu. Terus kemudian, tapi ada semacam pancingan lagi. Masuk. Namanya pager. Dulu belum ada handphone. Pager. Masuk, ada tamu dari Surabaya mau sewa mobil selama 1 minggu. Kira-kira city tour juga, butuh sopir juga. Aduh ini duit juga ini kan gitu. Tapi ini hari Senin kan gitu. Saya pikir takut, saya bilang enggak lah, saya nggak percaya gitu. Takut juga ini, jangan-jangan nanti ini ada kejadian lagi kan gitu. Saya percaya sama Tuhan kan gitu. Saya selamat. Senin saya keluar, saya cari apa, ke petani, cari salak, cari buah gitu, sayuran, mobil rental. Nah dari situ ini apa namanya terjadi apa ini, cuman nggak bisa dikasih tahu langsung. Jadi 1 hari 2 hari, hari Rebunya itu saya ditelepon, Pak Seno bisa datang ke kantor? Ya ada apa Pak? Ya nanti datang aja ke kantor. Oh ya jam berapa? Sore-sorenan aja.
ayo saya datang ke kantor. Saya pikir kan mungkin pembayaran kan sudah selesai 3 hari atau gimana gitu. Atau bayar. Hari itu sorenya itu saya dikasih kabar bahwa mobil hilang, sopir diikat, dibius. Saya bilang ya sudah, kan sudah terjadi, mau diapain lagi kan gitu. Ya udah Pak, apa-apa, tapi dicari kan bisa dong, bisa cari. Hari itu saya masih tenang-tenang aja. Pulang sampai di rumah malam itu udah dek 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 dek, kehilangan alat untuk mendapatkan uang. Itu rasanya kayak orang goblok gitu loh. Pernah jadi orang goblok, nah itu rasanya kayak gitu, bener-bener kayak orang goblok itu. Tolak kok goblok ya aku. Kenapa aku nggak menuruti apa yang terjadi di dalam hati saya. Nah itu kejadian itu. Saya pulang ke tempat orang tua karena Mbah Dukulnya itu bilang kamu dosa sama orang tuamu. Mungkin sampai selama 8 hari lagi nanti kamu masih banyak dosa, masih ada ujian lagi. Dari situ saya berani sama orang tua itu ciloko, bukan dosa, ciloko menurut saya. Kalau dosa itu kan beda ya, bedanya itu menurut saya sih sangat beda. Dosa itu ada kaitannya dengan Tuhan. Kalau ciloko ini awake dhewe langsung. Jadi ketika kamu dikasih tahu jangan durhaka sama orang tua, nanti kamu berdosa. Kalau saya menasihati, ojo wani karo wong tua, kowe kuwi ndak ciloko. Karena saya menjalani. Jadi saya nggak berani sama orang tua. Akhirnya saya pulang, saya mohon ampun sama orang tua, mohon bapak ibu, saya minta maaf atas segala keberanian saya melawan orang tua saya. Nah dari situ saya punya teori tentang Tuhan. Saya ini sukanya bikin sendiri, nggak suka apa ya istilahnya, teori yang dari buku-buku itu. Kenapa saya tuh nggak mau baca, itu nggak mau, susah. Baca itu saya susah, saya hanya bisa mendengarkan. Kalau nggak cocok nggak saya ini, tapi kalau cocok saya ambil satu intisarinya gitu. Jadi ketika itu saya memiliki konsep tentang Tuhan. Jadi Tuhan itu ada dalam diri saya itu. Ya udah, kamu lahir nanti besar, orang tua itu udah beda lagi, nggak ada urusan. Saya hanya langsung dengan Tuhan. Kacau kan, terus kacau lagi. Ya udah, nah saya ini pulang ke Ngawi menjadi seorang arsitek dan kontraktor. Nah saya di Ngawi mulai merajai di Ngawi, lumayan lah, bukan merajai ya, lumayan dikenal lah. Yes, akhirnya secara finansial bagus, tapi secara kebahagiaan kan tidak ada. Saya marah lagi, karena saya ini kan paling nurut ya. Ketika saya kuliah itu memang saya tidak diperbolehkan untuk pacaran, mengenal wanita itu nggak boleh. Jadi ada suatu nasihat yang tidak boleh saya langgar. Ya saya nggak pernah melanggar. Ya berteman dengan wanita ya bisa boleh, tapi nggak pernah saya melanjutkan untuk serius, itu nggak pernah. Ya mengagumi gitu, mesti cuman sebatas mengagumi, nggak pernah. Marah, saya cuma dapatnya duit, nggak bisa saya bahagia. Kebahagiaan itu nggak bisa diukur dengan duit. Padahal kalau duit kan iso apa-apa ya kan gitu. Saya rasa hampa. Akhirnya saya dikenalkan dengan seorang perempuan. Yes, istilahnya saya seneng kan, seneng. Tapi bukan itu. Akhirnya saya putus. Terus saya kebetulan saya merambah di bidang kayu ya, perkayuan. Jadi saya jualan kayu jati gitu, sama mebler gitu. Nah
muncullah pertemanan gitu. Wis duwe bojo durung. Bojo sing ayu sing sugih kan gitu. Saya juga gitu. Saya cari orang yang kaya dan ayu kan. Entah kenapa saya dipertemukan dengan istri saya cantik kaya gitu. Cocok. Tapi ternyata juga nggak cocok. Eh, ya namanya nggak jodoh gitu aja ya. Bisa. Saya terlanjur meninggalkan Ngawi, saya ke Solo. Akhirnya ini apa namanya? eh, Lontang lantung tanpa tujuan kemana. Saya kadang hilang semuanya, saya hilang semuanya. Saya sampai bingung saya harus mencari apa gitu. Selalu tunjukkan surga neraka atau Allah itu seperti apa, karena waktu itu saya muslim. Saya bingung. Akhirnya saya ketemu, sempat di tahun itu saya bertemu dengan salah satu pengurus pondok pesantren. Saya masuk ke situ. Cuman karena saya di bidang apa fasilitas umum ya, jadi fasilitas memberikan suatu kamar-kamar itu, saya di bidang itu. Karena saya agama nggak ini, karena ketika saya diajak sholat itu ya sholat aja. Karena eh, ya pakai aja, karena saya dari dulu memang nggak bisa, ya bisa sholat tapi nggak bisa ini karena bukan pakaian saya kan gitu. Ya saya bisa melakukan sholat, baca surat-surat itu saya bisa, bahkan saya masih bisa lah istilahnya, sekarang itu masih bisa, masih hafal. Nah, menjadi mungkin saya pernah dipanggil ustadz ya, ustadz, cuman saya nggak bisa agamanya, nggak paham lah, tapi saya bisa menjalaninya, itu bisa memaknainya, itu bisa. Kemudian tahun itu 2007 2008, ketika saya sudah cerai itu 2007 dan 2008 terus kemudian saya menjadi pengurus pondok pesantren sampai 2010. Saya terus hijrah lagi ke Jogja, kemudian saya merintis lagi. Saya keluar dari pondok pesantren itu, saya merintis lagi, saya ke ini. Nah, kemudian lanjut ke ketemu Romo tadi ya. Ini flashback tadi, itu flashback awal-awalnya. Kemudian saya bercerita dengan Romo. Romo itu bercerita tentang sejarah-sejarah. Nah, karena Romo itu bercerita tentang sejarah Nusantara dan jiwa saya ini cocok, merasa bahwa saya ini adalah keturunan bangsa hebat. Jadi saya ini orang hebat kan gitu. Saya paling nggak suka dengan disuruh-suruh sama orang lain, itu paling nggak suka. Disuruh-suruh orang lain, tapi kalau disuruh orang tua ya mau. Disuruh orang lain saya nggak mau. Apalagi disuruh-suruh oleh bangsa lain, saya nggak mau. Saya harus merdeka. Waktu itu saya seneng dengan ceritanya itu, bahwa dia menceritakan, kamu orang Jawa harusnya bangga dong menjadi orang Jawa. Orang Jawa ini yang bisa menguasai Nusantara ini, bukan menguasai dalam artian negatif ya, karena orang Jawa ini banyak orang mengatakan plin plan, enggak, orang Jawa ini ngemong, jadi istilahnya ngomong sana ngomong sini ya, jadi istilahnya kayak plin plan, kamu tuh arahnya kemana sih, ya ke sini bisa, ke sini bisa, dimong gitu. Akhirnya menjadi pemimpin kan, orang Jawa itu bisa memimpin karena di sini bisa, di sana bisa, ya udah sama orang Jawa aja gitu ceritanya. Jadi kemudian bercerita tentang empu-empu gitu. Leluhur kita itu hebat, jauh sebelum bangsa-bangsa lain itu memiliki agama, itu kita sudah mendirikan tempat ibadah yang besar.
Yaitu apa? Candi-candi itu dibikin oleh leluhur kita. Itu teknologinya sudah tinggi. Nah itu. Terus akhirnya saya seneng gitu dengan cerita kebesaran kejayaan leluhur saya. Leluhur saya ini berarti kan ada dalam diri saya, bapak saya termasuk, kemudian nanti saya kan termasuk, adik anak-anak saya, kakek buyut saya, nenek, semua itu hebat. Jadi saya kalau ada mengunggulkan bangsa lain saya nggak mau. Nah ini saya cocok, saya cocok karena cocok dengan jiwa saya, karena jiwa saya ini seorang kalau orang bilang jiwa seorang raja, jiwanya loh, bukan hartanya jiwanya. Kalau kamu bisa memahami tentang jiwa raga gitu, kamu paham tentang jiwa seorang raja atau raga seorang raja kan beda ya, beda. Jadi jiwanya itu beda, jiwa seorang raja. Nah, jadi nggak mau saya diperintah, itu nggak mau, harus memerintah. Nah ini keturunan saya ini kan keturunan raja, masa saya harus diperintah menjadi babu kan gitu, nggak mau saya. Nah ini saya cocok. Terus akhirnya dia cerita karena doktrin atau apa namanya, pelajaran tentang agama yang dulu itu kan sudah melekat. Ini kan menerima sesuatu hal yang baru ini kan susah. Nah ini menjelaskannya begini, saya tertarik bahwa leluhur kita ini jangkauannya sudah luas. Kenapa jangkauannya sudah luas? Karena dia sudah bisa membuat filosofi atau filsafat tentang Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangura. Ini menjadi dasar saya, wah ini cocok ini. Artinya apa? Berbeda-beda suku tetap satu jua, persatuan. Tapi artinya sebenarnya adalah berbeda-beda sebutannya, hanya satu dharma yang berasal darinya, kan gitu. Tanhana Dharma Mangura, kan gitu. Saya masih bingung lagi apa itu artinya. Sekarang saya jelaskan. Ini kebetulan saya bawa air putih, saya minum dulu ya, ngoceh kelamaan panas, haus. Jadi ceritanya begini, Romo itu bilang, apa yang bisa menghilangkan rasa haus? Coba kamu tanya. Ya air putih, air. Yang nganggo bosomu dewe, karena Romo ini kan orang Cirebon. Toyo, banyu, nah itu banyu. Nah kemudian ada teman juga dari Bali. Kalau dari Bali apa namanya? Kalau saya kan beliaunya bicara gitu, Cirebon kan Sunda, cai. Terus ada yang dari Sumatera bilangnya air Melayu lah. Kira-kira yang bener itu mana antara banyu, cai, air, dan yang 4 ini paling bener yang mana? Coba tanya diri kamu sendiri. Yang paling bener untuk menghilangkan haus adalah banyu. Orang Bali itu juga ngeyel. Yang paling bener adalah orang Sunda ngomong yang paling bener untuk menghilangkan dahaga itu ya cai. Orang Melayu bilangnya air yang bisa menghilangkan haus tadi. Beda semuanya, tapi intinya sama. Nah, hebatnya orang Jawa katanya beliau ya, saya nggak kayak
hebatnya orang Jawa ini tuh bisa ngomong sana sini loh gitu loh. Jadi sini orang Bali, sini sini apa namanya gitu, iya sama ini bentuknya kayak ini tuh, nah ini orang Sunda ini bentuknya kayak ini tuh ya, ini sebutannya ini, orang Melayu oh ini sebutannya ini beda, nah ini berbeda-beda sebutannya, hanya satu ini loh, air putih tadi itu. Saya jadi paham, oh karena berbeda tempat pasti akan berbeda menyebutnya. Ketika saya masih waktu itu masih percaya kepada Allah gitu, oh ya udah berarti, oh ya gak apa-apa berarti demben ki Gusti. Kalau orang nenek saya tuh bilangnya Gusti Pangeran, kakek saya tuh juga gitu Gusti Pangeran, tapi kesini sudah mulai Gusti Allah kan gitu. Terus ada saudara yang Kristen juga Gusti Yesus kan gitu. Oh iya beda ini ternyata, boleh, oh iya jadi bukan Tuhannya banyak, enggak, sebutannya yang banyak. Tuhan itu satu, sebutannya yang berbeda gitu. Akhirnya saya paham, oh iya ya. Terus saya mulai menggali tentang Hindu ini, tapi karena saya masih ada istilahnya sedikit pengetahuan tentang Islam kan gitu. Tapi saya nggak mau menjelekkan Islam, nggak, Islam bagus bagus, cuman uh, kalau orang Jawa bilang itu kan agama itu ageman. Jadi baju ini nggak pas saya pakai kedodoran, mungkin yang pas buat saya adalah ya ini kan gitu, yang mendekati dengan apa yang ada saya dalam pikiran dan hati saya ini ya Hindu, mungkin namanya aja. Nah, ini salah satunya yang membuat saya tertarik itu pasnya di sini, dia harus mencintai leluhurnya. Sebelum kamu ke Tuhan, kamu harus ke leluhur dulu, nggak usah jauh-jauh kan gitu. Orang tua itu adalah perwujudan Tuhan yang ada paling dekat dengan kita. Tanpa beliau kita nggak ada. Jadi tidak putus dengan orang tua nggak. Jadi nah, sebelum ke Tuhan itu ada orang tua dulu. Tanpa orang tua ini kita nggak ada. Langsung Tuhan nggak bisa, harus ada orang tua dulu. Kita dididik, dibesarkan, diopeni, itu dirawat, menjadi besar, disekolahkan, dipinterke supaya berilmu kan gitu. Nah akhirnya saya paham, cocok dengan itu. Terus ya ini tadi saya pernah dengar istilahnya, karena saya juga dalam kejawen juga ilmunya juga pendek, sebenarnya nggak jadi dalam batin saya yang cocok mana kan gitu aja. Oh ini nggak cocok kan gitu, ini bagus seperti di Muslim juga gitu sama, yang bagus mana, misalnya yang paling dasar itu kan misalnya setiap orang kan bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah ketika Allah Maha Besar saya cocok, saya senang. Dengan senang itu apa, ketika saya tanya sama orang ini gimana saya sembayangnya, kamu masuk ke pura aja Tuhan sudah tahu, karena Tuhan Maha Besar kan gitu. Nggak usah ngomong itu sudah tahu, maha mengetahui, maha segalanya, maha cocok kan gitu. Terus kemudian Bismillahirrahmanirrahim kan gitu, maha pengasih dan penyayang kan gitu. Nah, ini cocok. Cuman di Hindu juga gitu, implikasinya jelas itu. Harus begini, kita harus trita karana ya, saling menyayangi dengan lingkungan, manusia, kepada Tuhan. Nah ini seperti dengan ajaran orang tua saya dulu. Kemudian tepos liro ini, aku adalah kau, ternyata ada di dalam Hindu konsepnya yang jelas. Jadi tepos liro, aku adalah kau, mana yang ini, aku adalah kau, kau adalah aku, kira-kira nek aku ngelarani kowe padha ngelarani aku, iya toh kan gitu. Jadi saya harus, oh nggak boleh, saya harus
menyenangkan semua orang. Tapi kadang-kadang namanya manusia itu ego itu masih ada tinggi. Kadang-kadang saya itu masih marah karena ada ego. Saya harus ini apa istilahnya, merendahkan emosi saya supaya adem. Memang nggak boleh ada suara banyak. Kalau saya di rumah saya banyak binatang piaraan. Maaf agak terganggu sedikit suaranya ada. Nah, dari situ Bhinneka Tunggal Ika, terus kemudian Tatuam Asi, saya mulai tertarik. Sebelum melangkah kanan gitu, saya harus menggali dulu apa yang paling cocok kan gitu. Nah, dari situ saya mulai, karena saya belum bisa sembahyangnya, cara sembahyangnya kan belum bisa, jadi saya hanya datang ke pura. Terus gangguan juga banyak, nggak cuma sekedar saya datang ke pura terus beres gitu, nggak. Banyak digoda, diganggu sama orang-orang Hindu juga, malah mengganggu saya gitu. Jadi saya kayak mau balik itu, kurang ajar cuma ini. Tapi udah nggak, apa ini memang harus saya lewati. Udah saya tenang dulu. Oh memang saya harus lewati. Saya sekarang mulai apa, ketika berhadapan dengan sesuatu itu, saya selalu berpikir apakah ini yang harus saya lakukan kan gitu. Saya kembalikan lagi, saya jalan lagi, nggak langsung frontal gitu, nggak. Kalau dulu ya langsung frontal, sikat, kalau ada yang menghalang sikat kayak gitu. Nggak, ini saya tenang, mundur, feedback dulu, maju, maju. Nah, setelah beberapa kali saya mencari, karena di Ngawi ini kan nggak ada pura, saya ke Candi Cetho karena lumayan deket ya, dengan di Ngawi itu kan lumayan deket, sekitar ya 1,5 jam dari Candi Cetho. Karena saya nggak tahu puranya di mana, itu kan nggak tahu di Ngawi. Saya ke Candi, hampir setiap weton saya itu saya datang ke sana. Nah, pada saat awal-awal ya, yang kedua ya, yang pertama saya masih takut malam-malam ke mana namanya, Candi Cetho itu, berangkat jam 9 malam, jam 10 malam, sampai sana jam 12 malam, 11 malam, di tengah hutan, di atas gunung itu, terus melewati yang gelap-gelap itu kan takutnya minta ampun. Wah, itu nenek putih-putih kan gitu, wedi tuh. Wah, pertama, kedua udah mulai berani, nggak ada suara apa-apa, nggak ada, langsung maju. Terus saya disuruh mandi di sendangnya sana. Mandi tuh kan di gunung dingin ya, paksa saya jam berapa, jam 11 atau jam 12 malam itu kalau salah, saya mandi di sana. Itu apa namanya, pakai gayung itu. Kalau orang Jawa kan siji nyawiji, itu pitulungan kan gitu, 11 kawelasan kan gitu. Kalau di Jawa itu kan selalu ada bilangan pun punya makna kan. Ya sudah, saya pengennya kawelasan kan, saya pengen 11, baru 3. Wah, demi pol menggigil itu. Wah, tapi harus sampai paling nggak pitulungan ya gitu. Saya mandi sampai ke 7, saya udah nggak kuat saking dinginnya.
gunung malam-malam jam 12 itu eh, mandi. Akhirnya saya cuma 7 gayung itu tulungan, sudah kedinginan menggigil itu. Saya ke candinya, saya kan nggak bisa sembahyang, jadi saya cuma nyalain dupa, saya hanya semedi aja, nyalain dupa semedi. Terus sekarang saya nyalain dupa semedi. Terus di situ saya mulai kayak ada apa namanya, hawa hangat di dalam diri saya, hawa hangat di dalam diri saya cus masuk gitu, mulai dari telapak tangan itu sampai ke lengan, kemudian ke dada, sampai merambah ke kaki sampai ke atas, kayak berjalan gitu. Hawa hangatnya itu berjalan hangat gitu, hangat terus kira-kira hampir perempat jam itu hangatnya itu terasa. Kemudian setelah setengah jam itu saya merasa tenang. Saya nggak merasa khawatir, nggak merasa takut, saya merasa di rumah, merasa nyaman ya. Merasa nyaman seperti di rumah. Nah dari situ saya punya pembimbing seorang ibu-ibu gitu. Maksudnya apa? Ketika saya sudah merasa nyaman di rumah, ya sugeng rawuh mas, beliaunya bilang gitu, sugeng rawuh, selamat kembali kepada berada di rumah. Saya bingung juga, rumah sopo kan gitu. Aku ini memang merasa di rumah, yaitu rumahmu. Oh ya, aku merasa nyaman di sini, inilah tempat saya. Jadi ketika saya harus melepaskan baju saya yang dulu saya taruh, baju ini kedodoran, mohon maaf, saya harus pakai baju yang baru ini. Baju saya hitam, pakai udeng, pakai iket. Saya mulai belajar tentang kejawen, Hindu, tentang filosofi filsafat Jawa gitu. Saya belajar bagaimana cara belajarnya. Kemudian saya tanya bagaimana sembahyangnya. Saya tanya, ada rekan juga istilahnya dari Jakarta itu. Saya belajar online karena saya nggak tahu, karena nggak punya temen Hindu, belum punya temen Hindu. Jadi saya benar-benar pencarian sendiri. Ketika itu saya ada seorang temen di Facebook, itu saya klik, saya pengen belajar, sepertinya beliau tahu tentang Hindu kan gitu. Terus saya klik, nah, saya pertemanan. Saya takut waktu itu karena saya messenger dulu kan, nggak punya handphone, nomor handphonenya nggak punya. Saya messenger sama beliaunya, dijawab dengan antusias. Oh gini, nggak belajar ini pak, gini. Coba bapak nanti saya masuk ke ini aja pak, jaringan Hindu Nusantara. Ya udah, saya masuk sana. Saya nyari kayaknya pasif semua gitu. Terus kemudian saya dimasukkan sama beliaunya ke Yayasan Jaringan Hindu Nusantara. Diklikkan, dek, masuk. Langsung hari itu juga saya ditelepon sama pemimpinnya langsung. Beliaunya adalah Pak Nyoman Kanta, Pak Kanta Atnyana. Pak Kanta, panggilannya Pak Kanta. Saya kirimi buku-buku. Oh ya, terima kasih. Ya, komunikasi sekedar ini bagaimana caranya. Saya harus belajar dari ini bagaimana caranya. Tapi saya masih aktif, saya masih mencari.
purunya di mana, saya belajar sembayangnya harus dari mana, kan nggak tahu arahnya kemana, saya nggak tahu. Saya kebetulan temenan dengan teman Facebook itu dari Jakarta online gitu. Akhirnya ini apa namanya, bisa sedikit-sedikit bagaimana membaca mantranya, mantra itu, tata cara sedikit-sedikit ini gitu. Akhirnya saya dikasih tahu bahwa sama temen YCCAN ketemu di Kediri, eh, ketemu tapi belum diwadani. Eh, istilahnya eh, mengenalkan diri. Oh kok bisa begini ya, saya ceritakan perjalanan saya seperti itu. Saya seperti harus kesini, saya harus ke Hindu, bukan Muslim buruk atau enggak, karena memang enggak cocok dengan badan saya. Seperti kalau orang bilang itu kan bajunya itu enggak pas dengan saya, nah, gitu. Karena memang bukan itu baju ukuran saya yang Hindu ini. Nah, saya juga mencari Hindunya yang Hindu piye kan gitu. Saya juga mencari. Kalau saya mau nanti ke India, saya nggak mau. Saya nggak mau. Jelas saya nggak mau. Kemanapun saya nggak bakal pastikan, saya nggak mau. Ketika Hindunya India, wah pasti saya nggak masuk Hindu lagi. Saya nggak mau. Percuma dong, saya bilang. Percuma dong, percuma dong. Leluhur saya hebat. Kalau leluhur saya hebat, berarti saya keturunan orang hebat kan gitu. Akhirnya uh, ternyata Hindu Dharma Indonesia gitu, Hindu Dharma. Jadi sesuai dengan desa Kalapatra, jadi sesuai dengan desanya, daerahnya kan gitu. Nah, terus kemudian kalau ke Hindu sembayangnya menghadapnya kemana? Ke timur. Waduh, ke Bali nih, saya bilang gitu. Kalau ke Bali saya nggak mau, saya menghadap ke timur. Enggak, ke matahari terbit. Nah ini bener, matahari terbit itu kan punya ciptaan Tuhan. Tuhan yang menciptakan matahari. Ini yang cocok saya nggak apa-apa, saya mau. Nah, itu. Terus saya nanya lagi, eee, Hindu itu dari mana sih asalnya gini. Nah mulai muncul sejarah-sejarah Hindu, istilah Hindu. Oh ternyata awalnya itu istilah Hindu itu dari sini. Oh cocok nih, cocok dengan uh, pas dengan angan-angan saya. Bukan ilmu saya nggak punya ilmu, angan-angan. Jadi kalau saya dikatakan uh, ngerti tentang Hindu yonda, tentang Islam yonda, ya pokoknya saya angan-angan saya ada gitu, yang pas di sini. Kalau misalnya tidak cocok dengan ini ya karena angan-angan saya, berarti bukan ini yang salah kan, enggak. Saya yang angan-angan saya yang pas menurut saya. Akhirnya saya meneruskan, mencoba masuk lagi ke dalam Hindu. Ini masih di kulitnya gitu, masuk belajar, masuk. Kemudian saya menjalani perjalanan saya tentang karma gitu. Nah, mulai belajar tentang itu kan. Akhirnya saya bisa belajar tentang menerima hidup ini lebih legowo. Kalau orang Indonesia bilangnya ikhlas, kalau orang Jawa bilangnya legowo, kerelaan, rela. Jadi ketika kita menjalani itu harus dengan rela, apapun itu rela. Nah, akhirnya senang, bahagia kan gitu. Akhirnya oh saya pulang ke Ngawi, saya paham. Akhirnya ternyata bukan saya di kota besar tempat saya, karena memang orang tua saya mengharapkan saya tinggal di Ngawi.
setelah bapak saya meninggal, orang tua saya cerita, ibu saya, dulu bapak itu benci sama kamu ketika kamu pakai baju putih-putih gitu. Tak ngopo aku. Wis pokoknya gedeng banget karo kowe. Ya wis. Iki nek bapak enek mungkin bapak seneng karo kowe iki. Oh iya. Jadi akhirnya saya datang ke makam bapak, saya bersihkan, saya rawat, kemudian saya pasangi dupa, saya doakan gitu. Ya kemudian kadang-kadang malam itu pernah mimpi karena saya ini kan komunikasi dengan sesuatu yang goib itu kan susah, semua pasti susah. Nah saya ini paling susah, hanya bisa menerima komunikasi itu dengan mimpi. Nah saya mulai dikasih petunjuk lewat mimpi-mimpi itu, oh kamu begini begini begini, ya udah saya jalankan ya itu yang saya jalankan, ya saya dengarin. Kemudian entah kenapa saya udah dibujuk-bujuk terus sama Pak Kanta itu, ayo undang Sudiwadani gitu. Takutnya Pak Kanta mungkin ini ya apa namanya, saya kembali belok lagi ke apa namanya muslim lagi. Belum Pak, maaf Pak, sebentar lagi Pak, saya masih nunggu perintah. Mungkin orang-orang bilang tuh perintah opo kan gitu. Nah, saya kan memahami tentang apa yang harus saya lakukan itu kan berdasarkan apa yang kata hati batin saya ini nunggu. Kalau belum saya nunggu. Saya ditawari sama Romo Maming yang menceritakan saya awal mengenal tentang Hindu, Sudiwadani di sini aja sama saya atau di Cirebon. Ya Romo. Terus kemudian saya ke Madiun, ke Mas Pati itu ada Pak Mangku juga ditawari juga. Kalau mau ini Sudiwadani di sini nanti Bantennya ini aja biasa aja. Oh ya Pak Mangku, terima kasih matur nuwun. Saya mah sudah ke Pura tapi belum Sudiwadani. Ya sedikit bisa mantra-mantra, enggak banyak, karena saya yakin bahwa Tuhan itu maha besar, Allahu Akbar kan gitu. Jadi apapun bahasanya beliau tahu, enggak koyok kowe kan gitu. Bahasanya bahasa nyebrang laut itu seramu dengan gitu. Tuhan jangan kamu samakan kayak kamu, Allah maha besar. Akhirnya di satu titik dimana saya harus mendapatkan apa namanya pangsit, kalau wangsit ya, pangsit atau apa, saya harus Sudiwadani, harus di Bali. Yang mengharuskan waktu itu bukan saya juga, enggak. Ketika itu saya harus dituntun, harus kayaknya ke Bali nih. Ya udah saya ke Bali. Saya langsung seminggu sebelumnya itu saya SMS sama Pak Kanta. Pak Kanta, saya mau ke Bali. Saya mau Sudiwadani, saya sudah siap sama anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya juga ikut saya. Saya juga nggak memaksa mereka ini. Dan anehnya juga anak saya ini memiliki nama yang unik gitu. Anak saya yang laki namanya Ganesha, dan yang perempuan namanya Nadine. Nadine dan Ganesha ini kan Nandini kan, Nadine dan Ganesha ini kan satu paket. Nandini ini yang momong Ganesha ini kan Nadini, kebetulan yang Nadine ini kan yang besar, momong adiknya. Akhirnya saya berangkat ke Bali, kemudian entah kenapa saya juga nggak tahu kapan di mana dan sama siapa, saya juga nggak tahu. Waktu itu masih antara yang di mana Denpasar, Gria di Denpasar, atau nanti di Gria di mana, saya nggak tahu.
saya hanya ngikut aja kan. Waktu itu saya harus di Gria di Buleleng ya, Gria saya di Sesetan kan. Saya juga nggak tahu apa, saya bener-bener saya bener nggak tahu apa tata krama, tata susilanya seperti apa. Saya hanya menjalani aja. Nah di sana saya ketemu dengan Darsi Kertananda ya. Ketika saya bertemu dengan beliau ini, memang beliau ini kan apa ya, adem ya, wajahnya adem, kemudian cara bicaranya itu, sorot matanya juga adem, teduh, membuat teduh saya merasa kayak nyaman gitu. Nah ketika setelah saya di Sudiwadani, saya di apa namanya, dibisiin sama beliaunya, kamu merasa gimana? Ya merasa tenang aja Pak, nyaman aja, saya merasa deket aja. Sampai saya nggak tahu ya bahwa kursinya Darsi istri itu saya pakai karena kan lesehan gitu, jadi lesehan gitu. Karena saya merasa antusias dan deket, itu kursinya Darsi istri itu saya dudukin. Saya nggak tahu, saya nggak boleh, itu punyanya Darsi istri itu, dan gitu. Maaf, saya nggak tahu, karena saya benar-benar merasa deket aja, merasa kayak klop gitu. Nah ternyata beliau berbisik kepada saya, terima kasih dulu pernah kamu mengantarkan saya menjadi seorang resi di kehidupan sebelumnya. Saya kan nggak tahu kehidupan sebelumnya, masa saya ingat kan gitu. Enggak, saya nggak ingat kan gitu. Cuman saya merasakan ada satu kenyamanan aja, kenyamanan. Kayak merasa udah deket tapi mau ngomong susah kan gitu. Itu aja. Bahasanya berikutnya secara spiritual apa itu kan nggak tahu. Jadi saya hanya merasa dekat. Ternyata beliau membisikkan bahwa saya pernah mengantarkan beliau menjadi seorang Idarsi. Oh ya, terima kasih. Nah perjalanan itu dari Romo, Maming, kemudian Darsi, Tanande, kemudian saya di Ngawi saya sendirian, umatnya sepuh-sepuh ya, tua-tua, saya sendiri, gak ada ini ya. Akhirnya saya menjalani Dharma, kekuatan Dharma. Yang Adharma sudah saya tinggalkan ya, istilahnya bagaimanapun juga kan kita harus ada peningkatan menjadi lebih baik kan gitu. Akhirnya saya berdharma di jalan Dharma. Nah, perjalanan tahun kemudian ada pura di hutan itu saya datangi. Ternyata di hutan itu didatangi oleh umat 2 minggu sekali ya, 2 minggu sekali, istilahnya mungkin purnama sama tilem itu saya datangi. Ya saya nggak tahu pas purnama atau pak, saya hanya sekedar waktu luang saya datang ke sana. Jadi karena deket ya, sekitar 10-15 kiloan lah dari rumah saya. Setelah itu entah kenapa saya di suatu waktu saya diajak sama teman saya datang ke sana. Kebetulan ada Romo juga, Romo dari Kediri. Kebetulan Romo dari Kediri ini, bulan yang di Ngawi yang datang cuma saya tok, karena yang saya yang muda, yang lainnya kan sudah sepuh semua. Dan yang bersedia ke sana saya, karena ya saya nganggur kan gitu, pengangguran, jadi waktunya longgar. Akhirnya saya datang ke sana, ngobrol-ngobrol, saya dijadikan pemangku di Bul Jambi.
Saya tuh sembahyang aja nggak bisa pak, saya Romo, saya bilang sembahyang nggak bisa. Romonya juga bingung, mungkin yo wahlek wahlek kan gitu, so, salah kan gitu, orang nggak bisa sembahyang suruh jadi pemangku kan gitu. Nggak tahu Romonya ini juga mungkin juga nekat juga ya, bisa nyalain dupa nggak kan gitu. Ya bisa kalau nyalain dupa aja Romo, saya bilang gitu. Ya wis, nyalain dupa aja, pimpin di Ngawi sini. Nggih 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 nggih. Nggih sakit kula. Sakit nyemet dupoto kan gitu. Ya nggih sakit. Akhirnya saya di Winten di Jambi sana. Perjalanan lagi, akhirnya saya tahu bahwa pura itu sama persis dengan ketika saya masuk menjadi Hindu. Umurnya sama persis. Jadi ketika kelahiran saya di Hindu itu sama dengan pura di Hindu. Jadi saya mengingatnya gampang. Pura di Umbul Jambi itu umurnya sama saya dengan waktu saya kembali ke ajaran leluhur. Nah, akhirnya perjalanan waktu saya nggak tahu kenapa saya dipilih menjadi ketua PADI, menjadi ketua lagi. Ya, tak tahu kenapa saya ini jiwa saya tuh selalu gitu, selalu menjadi pemimpin, selalu. Nggak tahu kenapa nih, bawaan atau gimana saya nggak tahu. Hmm, atau mungkin sudah auranya ya, auranya menjadi pemimpin. Jadi kalau, nah, jiwanya udah, karena memang didik menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin harus berjiwa energik, harus begini harus begini, udah dididik orang tua, disiapkan sama orang tua. Jadi perjalanan saya seperti itu. Jadi kenapa saya harus ke Hindu, memang seperti itu, panjang. Jadi harus flashback dulu dari mulai tahun 2015, 16, 17, 18 kayak gitu, flashback lagi ke 1998 itu, mulai itu ya, seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu. Bukan eh, Islam nggak baik, nggak, karena memang nggak pas dengan saya. Bagus saya masih menggunakan istilahnya, istilah dasar dalam menjalankan kehidupan saya ini ada, misalnya Allah Akbar, Allah Maha Besar. Implementasinya seperti apa ya, ini karena Allah Maha Besar kan gitu. Jadi Tuhan itu segalanya gitu. Jadi oh gini boleh, nggak ada yang ini. Terus kenapa saya cocok dengan Hindu ya seperti itu. Saya tanya, siapa yang menyuruh orang untuk sembahyang? Nggak ada dalam ini, adanya di sini. Oh ya cocok ya. Kalau yang nyuruh ini saya nggak mau, karena ini nggak jelas kan gitu. Nah ini cepas dengan saya, dengan angan-angan saya, karena Tuhan itu maha besar, Tuhan maha pengasih dan maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masih pakai bahasa seperti itu, tapi implementasinya seperti ini. Jadi ketika saya mengatakan, banyak orang mengatakan itu Islami, ya nggak apa-apa, Islami. Menjadi seorang Islam yang benar itu bagus, nah, gitu. Menjadi Hindu Dharma itu ya bagus, yang bagus. Jadi kira-kira seperti itu. Mohon maaf saudaraku semuanya, bukan saya murtad atau apapun, tapi saya menemukan jati diri saya di sini. Baju saya pasnya di sini, kebetulan warnanya cocok dengan saya dan saya pakai nyaman. Mungkin baju yang kemarin saya simpan, enggak saya injek-injek, enggak, tetap bagaimanapun juga saudara-saudara saya banyak yang muslim. Jadi saya nggak akan masuk ke Hindu dengan menjelekkan agama saya, karena itu orang tua saya masih muslim, saudara saya banyak yang muslim. Jadi mohon maaf ketika saya menjadi Hindu, bukan saya murtad, tapi saya harus kembali ke ajaran leluhur saya, yaitu ajaran budi pekerti, Hindu Dharma.
Begitu saudaraku. Om Santi 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 Om. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru.